كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنور في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Salawat dan salam demikian pula senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pengajian kita memasuki pembahasan tentang kelebihan zikir makhsus. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang keistimewaan zikir makhsus. Jadi Datuk Syekh dalam kitabnya ini membedakan antara keistimewaan zikir makhsus dan kelebihan zikir makhsus. Ada 3 keistimewaan zikir makhsus yang telah kita baca. Yang pertama, keistimewaan yang pertama bahwa zikir makhsus itu adalah anugerah khusus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk muassis pendiri Tarekat Al-Muhammadiyah, yaitu Sayyid Ahmad bin Idris. Jadi itu anugerah khusus dari baginda Rasul untuk Sayyid Ahmad bin Idris, dengan Nabi menyatakan khazantuha laka ya Ahmad, saya sengaja menyimpannya untukmu wahai Ahmad bin Idris. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, bahwa zikir makhsus itu menggandengkan antara kalimat tauhid la ilaha illallah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, yang biasanya zikir-zikir kalimat tauhid hanya murni kalimat tauhid saja tanpa menggandengkannya dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan zikir makhsus adalah di dalamnya terkandung metode gandaan bilangan zikir dan gandaan pahala zikir yang terdapat pada zikir makhsus, yaitu di bagian akhirnya fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu adalah doa yang meminta pelipat gandaan bilangan zikir dan pelipat gandaan pahala dari zikir makhsus itu sendiri. Itu telah kita uraikan, dan sekarang kita masuk pada kelebihan zikir makhsus. Kalau keistimewaannya ada 3, sedangkan kelebihan zikir makhsus ini ada 7. Ada 7 yang dipaparkan oleh Datuk Syekh dalam kitab ini. Kelebihan zikir makhsus secara khusus itu didasarkan pada pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diilhamkan kepada Sayyid Ahmad bin Idris. Yang pertama, kelebihan zikir makhsus itu adalah sebagaimana yang diucapkan sendiri oleh baginda Rasul kepada Sayyid Ahmad bin Idris setelah baginda Rasul mentalkinkan
zikir maksus itu. Jadi setelah baginda Rasul mentalkinkan, lalu baginda Rasul mengatakan kepada Sayyid Ahmad bin Idris, khazantuha laka ya Ahmad, aku simpan zikir maksus ini untukmu wahai Ahmad, ma sabaqaka biha ahad, belum ada seorang pun yang mendahuluimu. Jadi Nabi belum pernah ajarkan kepada siapapun, karena memang Nabi menyimpannya untuk Sayyid Ahmad bin Idris. Alimha ashabak, ajarkan kepada sahabat-sahabatmu, maksudnya kepada murid-murid pengikut Sayyid Ahmad bin Idris. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur sebagai satu karunia Allah untuk kita menjadi bagian dari murid. Ya, murid artinya yang punya keinginan, ya, orang yang berkehendak, berkeinginan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati dengan menempuh tariqah, menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Sayyid Ahmad bin Idris. Jadi kita ini adalah murid-muridnya, ya. Walaupun bukan murid secara langsung, tetapi murid dari tariqahnya, ya, yang punya keinginan untuk menempuh jalan spiritual, menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Sayyid Ahmad bin Idris. Kemudian di bagian paling akhir Nabi mengatakan kepada Sayyid Ahmad bin Idris, yasbiquna biha al-awail, dengan zikir maksus itu mereka, sahabat-sahabatmu, pengikut-pengikutmu, mendahului orang-orang yang telah lalu, yang telah lampau, yang telah lebih duluan. Orang-orang yang telah terlebih dahulu mengamalkan zikir kalimat tauhid, mereka bisa dilampaui, dilewati oleh pengikut-pengikutmu dengan mengamalkan zikir maksus ini. Maka kelebihan zikir maksus ini yang pertama adalah dapat mendahului amalan orang-orang sebelumnya. Ya. Ini kelebihan zikir maksus yang pertama. Dapat mendahului amalan orang-orang sebelumnya, yang sebelum kita. Jadi Nabi sampaikan kepada Sayyid Ahmad bin Idris, alimha ashabak, ajarkan kepada sahabat-sahabatmu, yasbiquna bihal awail, dengannya, dengan zikir ini mereka bisa mendahului orang-orang yang telah sebelumnya lebih duluan mengamalkan berbagai zikir. Artinya orang-orang terdahulu, para pendahulu-pendahulu kita bisa didahului, artinya dilewati dari segi kuantitas amalan, amalan zikir dengan mengamalkan zikir ini. Syekh Saleh Ja'fari, Imam Masjid Al-Azhar yang banyak merilis kembali kitab-kitabnya Sayyid Ahmad bin Idris, ya. Beliau mengatakan,
Cukuplah bagimu sabda Nabi kepada Sayyid Ahmad bin Idris. Yang tadi kata Nabi bahwa zikir maksus ini dapat mendahului amalan orang-orang sebelumnya. Kata Syekh Saleh Ja'fari, itu sudah cukup bagimu. Ya. Yang menunjukkan kelebihan zikir maksus ini. Ini sudah cukup bagi kita untuk meyakinkan tentang kelebihan zikir maksus. Ya. Jika tidak ada kelebihan yang lain selain kelebihan ini sudah cukup memadai untuk menunjukkan kelebihan zikir maksus ini. Karena tidaklah Imam Sayyid Ahmad bin Idris menyuruh supaya ditalkinkan dan diajarkan kepada para ikhwan, melainkan karena kelebihan dan manfaatnya yang sangat besar. Jadi Sayyid Ahmad bin Idris pun berpesan kepada murid-muridnya agar supaya kepada khalifah-khalifahnya untuk zikir ini ditalkinkan kepada murid-murid mereka. Nah, Sayyid Ahmad bin Idris, kata Syekh Saleh Ja'fari, tidak mungkin menyuruh untuk mentalkinkan dan mengajarkan zikir ini kalau bukan karena kelebihan dan manfaat dari zikir ini yang sangat besar. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, zikir maksus ini dapat melipat jarak yang panjang. Ya. Melipat jarak maksudnya memperpendek jarak. Kenapa diistilahkan melipat? Karena kalau sebuah kertas misalnya, kalau dia panjang begini, kalau dilipat dia akan menjadi pendek. Ujung ini dipertemukan dengan ujung ini menjadi dekat. Iya. Ini sering digunakan istilah melipat ini, melipat jarak, melipat waktu. Sering digunakan oleh para ulama, terutama di kalangan para sufi. Ada kan orang yang dalam waktu singkat dia baru berada di satu tempat, kemudian dalam waktu yang tidak lama sudah ada di tempat yang lain. Itu ada pelipatan jarak, ya, pelipatan waktu. Lebih singkat waktunya. Ada juga orang yang bisa mengerjakan pekerjaan yang kalau normal membutuhkan durasi waktu yang panjang. Tapi karena ada pelipatan jarak, pelipatan waktu, sehingga dalam waktu yang singkat dia bisa selesaikan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu yang lama. Ada juga istilah melipat akhirat itu atau kematian itu lebih dekat. Kita kan selalu memandang bahwa masih lama mati, sehingga kita berani melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan kita berani melakukan dosa atau maksiat karena merasa masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Ada seorang, saya dapat cerita kisah nyata seorang ulama yang ketika ditemani oleh muridnya, misalnya kalau datang ke Makassar
dalam perjalanan dari daerah ke Makassar, kalau singgah di rumah makan, beliau bayar duluan itu makanannya. Sebelum makan dia bayar dulu. Ditegur oleh muridnya, Pak Kiai, kan motonji dibayar sebentar, makan maki dulu. Apa katanya? Siapa yang jamin bahwa saya masih hidup setelah selesai makan? Itu kehati-hatian. Artinya ada orang yang kematiannya itu dekat sekali di depan matanya, sehingga dia berhati-hati terus dalam setiap langkahnya, dalam setiap gerak-geri tingkah lakunya selalu terukur, karena dekat sekali di depan matanya. Ada orang yang memang sama sekali bukan lagi jauh, tidak ada di depan matanya bahwa dia akan mati. Itu kan makna dari ungkapan yang ada sebagian menisbatkan itu sebagai hadis, ada yang mengatakan itu ungkapan dari ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu, berusahalah untuk mencari dunia seolah-olah kau akan hidup selamanya. Artinya bangun peradaban kehidupan dunia ini ya, untuk selama mungkin. Kalau bikin jalan ya seolah-olah ini jalan akan dipakai untuk selamanya, bukan untuk 1 tahun anggaran saja, nanti tahun depan pakai anggaran baru lagi, diperbaiki lagi. Sehingga tidak bagus-bagus kualitasnya. Kalau orang melakukan pekerjaan dunia ini dengan asumsi bahwa ini akan dipakai selama mungkin, maka kualitasnya akan bagus. Karena asumsinya seolah-olah akan dipakai selamanya, walaupun kita tahu tidak akan selama-lamanya. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan dunia, kita perbagus seolah-olah kita akan pakai untuk selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah, berusahalah untuk akhiratmu, ya, maksudnya beribadah seolah-olah engkau akan mati besok. Kalau kita berasumsi bahwa kita akan mati besok, pasti yang akan kita lakukan hari ini adalah yang terbaik. Jangankan besok, kalau ada yang kasih berita, insya Allah minggu depan meninggal maki, pasti 1 minggu ini kalau ada yang ajak, ayo kita jalan-jalan ke Bira, Nggak ada yang terlintas pergi berwisata itu. Dan paling mengaji mami, zikir, baca Quran, sholat sunnah, istighfar paling banyak. Karena dia merasa bahwa tinggal 1 minggu. Apalagi kalau ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah engkau akan mati besok hari. Nah, itu artinya dia melipat, mendekatkan kematian itu di depan matanya, ya. Sehingga menjadi penyebab dia mendapatkan keinsafan, kesadaran. Yang bikin kita tidak sadar karena merasa bahwa oh masih lama, ya. Coba dekatkan, itu istilah melipat jarak. Nah, kita kembali. Zikir maksus itu melipat jarak yang panjang. Kalau tarikat itu kan jalan, untuk kita bisa wusul, untuk bisa sampai butuh perjalanan panjang. Karena ulama menjelaskan bahwa kita harus melewati hijab, ada 70.000 hijab yang harus kita lewati. Hijab itu tirai penghalang yang menghalangi kita untuk sampai ke tingkatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah kita terhijab oleh 70.000 hijab. Jadi bukan Allah yang terhijab, kita yang terhijab.
hati kita terhijab. Nah, untuk melewati hijab-hijab itu, tirai-tirai penghalang itu, kita tentu butuh waktu yang lama untuk melewati itu semua. Dengan latihan, dengan banyak zikir, banyak beribadah, dan seterusnya. Tetapi dengan zikir maksus itu bisa dilipat. Ya, jaraknya, waktunya bisa lebih singkat. Bisa lebih singkat. Said Ahmad bin Idris pernah menulis surat kepada Syekh Arabi Al-Hawari. Beliau mengatakan, wa min ajalli ma yatwis sama ma yatwil masafat hadat tauhid. Di antara zikir yang terhebat, yang teragung, yang termulia, yang dapat melipat jarak, memperpendek jarak tempuh untuk mencapai tujuan. Di antara zikir yang terhebat, yang paling mulia untuk memperpendek jarak yang panjang menjadi pendek adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi kalau suluk kita, perjalanan kita dalam bertarikat ini diumpamakan sebuah perjalanan yang panjang, maka perjalanan yang panjang itu bisa diperpendek dengan amalan zikir maksus ini. Lalu di bagian akhir, Said Ahmad bin Idris dalam suratnya itu mengatakan, setelah beliau tadi menyatakan bahwa di antara zikir yang paling hebat, paling mulia untuk memperpendek jarak adalah zikir maksus. Lalu beliau memberikan komentar di belakang, faman aqalahu ja'alahu daidanan. Siapa yang memahami hakikat zikir maksus ini, niscaya dia akan menjadikan kalimat zikir maksus ini sebagai amalan rutinnya. Siapa yang memahami, man aqalahu. Jadi dengan akalnya, ya, dia memahami, dia mampu memahami keutamaan, keistimewaan dari zikir maksus ini, niscaya ia akan menjadikan zikir maksus sebagai amalan rutinnya. Nah, salah satu yang dia pahami adalah bahwa zikir maksus bisa memperpendek jarak tempuh kita untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang ketiga, kelebihan zikir maksus adalah sebagai penghimpun segala zikir. Penghimpun segala zikir, dan zikir yang paling afdol pahalanya dan paling banyak bilangannya. Paling afdol pahalanya, paling banyak bilangannya. Kita sudah singgung pada pembahasan sebelumnya. Penghimpun segala zikir. Segala zikir, kemudian paling afdol pahalanya, dan paling banyak bilangannya. Kenapa paling banyak? Karena tak terhingga pada fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, yang sudah kita jelaskan pada pengajian sebelumnya.
Penghimpun segala zikir. Kita juga sudah jelaskan di pengajian sebelumnya bahwa zikir ini disebut zikir jami. Jami artinya menghimpun. Menghimpun berbagai keutamaan dari segala zikir. Sehingga pahalanya paling afdol. Pahalanya paling afdol. Rasulullah SAW sendiri menyampaikan kepada Nabi Khidir ketika Nabi Khidir mentalkinkan zikir ini kepada Sayyid Ahmad bin Idris. Jadi dalam perhimpunan secara suri, secara jaga ya, antara Sayyid Ahmad bin Idris ya, dengan Nabi Khidir dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasul mengatakan, bersabda kepada Nabi Khidir, talkinkan kepadanya zikir-zikir tarekat Syaziliyah. Setelah Sayyid Ahmad bin Idris ditalkinkan oleh Nabi Khidir zikir-zikir tarekat Syaziliyah, kemudian Nabi bersabda kepada Nabi Khidir, ya Khadir. Jadi biasanya kita menyebut kalau dalam bahasa Indonesia Khidir, tapi bahasa Arabnya Khadir. Jadi ya Khadir, wahai Khidir, Nabi Khidir, lakinhu makana jami'an lisairil azkar was salawat wal istighfar. Talkinkan, diktekan kepadanya, kepada Sayyid Ahmad bin Idris, makana jami'an, zikir yang jami, yang menghimpun lisairil azkar, menghimpun semua zikir-zikir, yang menghimpun semua zikir, was salawat, dan semua salawat, wal istighfar, dan semua istighfar. Jadi Nabi sendiri yang menyebut zikir maksus ini sebagai jami'an lisairil azkar, sebagai zikir yang menghimpun segala macam zikir. Nabi sampaikan kepada Nabi Khidir, wa afdala sawaban, dan yang paling afdol pahalanya. Ini Nabi yang sebut. Wa aksara adadan, dan yang paling banyak bilangannya. Yang paling banyak bilangannya, yang sudah kita jelaskan di pengajian sebelumnya. Bilangannya yang banyak bahkan tak terhingga itu terdapat dalam bacaan fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Lalu Nabi Khidir bertanya, ayyu syai'in ya Rasulullah, yang mana, zikir yang mana wahai Rasulullah, yang paling afdol pahalanya, paling banyak bilangannya, dan yang menghimpun segala macam zikir, salawat, dan istighfar. Faqala, maka Nabi bersabda, kul, katakanlah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi pertama, Sayyid Ahmad bin Idris ditalkinkan oleh Nabi Khidir zikir maksus ini. Kemudian beliau ditalkinkan sendiri juga secara langsung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua kali beliau menerima dari Nabi Khidir, kemudian langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat lewat Nabi Khidir itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yang diminta untuk ditalkinkan oleh Nabi Khidir kepada Sayyid Ahmad bin Idris adalah zikir yang jami, zikir yang menghimpun lisairil azkar, menghimpun semua zikir,
yang afdhala sawaban, paling afdol, paling utama pahalanya, dan aksar adadan, yang paling banyak bilangannya, jumlahnya. Dan banyak ulama menyebut zikir ini dan zikir-zikir yang sejenis sebagai zikir jami, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang keempat, kelebihan zikir maksus adalah sebagai kunci 7 petala langit dan bumi. Ya, kunci 7 lapis langit dan bumi. Mungkin langit itu simbol ketinggian, ya. Kemudian bumi yang dibawa, maka semua permasalahan di bumi, ya, kuncinya dengan 7 lapis bumi ini. Kita tidak tahu yang mana 7 lapis bumi, yang mana 7 lapis langit, ya, secara pasti. Tapi yang pasti langit itu adalah sama itu yang tinggi di atas. Artinya kalau kita mau menembus ketinggian, ya, maka kuncinya yang 7 lapis langit itu yang paling tinggi, kuncinya adalah zikir maksus. Artinya mau tembus di atas, tembus di bawah, zikir maksus kuncinya. Kunci 7 petala langit dan bumi. Sekali membacanya sama nilainya dengan dunia dan akhirat beserta isinya. Ini juga didasarkan pada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyid Ahmad bin Idris. Kalau dikatakan zikir maksus ini sebagai kunci 7 petala langit dan bumi, dari mana dasarnya? Jadi Nabi bersabda kepada Sayyid Ahmad bin Idris, "Ya Ahmad, wahai Ahmad, qad a'taituka mafatihas samawati wal ard." Saya telah memberikan kepadamu kunci-kunci langit dan bumi. Wahia, yaitu az-zikrul maksus, zikir maksus, was salatul azimiyah, salawat azimiyah, wal istighfar al-kabir, istighfar kabir. Jadi Nabi sendiri yang menyebut ini sebagai kunci-kunci langit dan bumi. Jadi 3 kuncinya: zikir maksus, salawat azimiyah, dan istighfar kabir. Al-marratul wahida minha biqadri dunya wal akhirah wa ma fihima adhafan mudha'afa. Sekali membacanya, maka nilainya, kadarnya, ukurannya sama seperti dunia dan akhirat beserta isi dari keduanya. Bukan hanya seisi dunia, tapi seisi akhirat juga. Adhafan mudha'afa, dengan berlipat-lipat ganda. Ini luar biasa. Keistimewaan, kelebihan dari zikir maksus. Jadi yang keempat adalah kunci 7 petala langit dan bumi. Sekali membacanya, senilai dunia dan akhirat beserta isinya.
Kemudian yang kelima, menggandakan pahalanya hingga tak terbatas. Ini penjelasannya luar biasa sekali. Kata Datuk Syekh di sini, jika seseorang dipanjangkan umurnya dan dia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, jadi dia zikir la ilaha illallah sepanjang hidupnya, semenjak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, pahalanya tidak dapat menandingi orang yang membaca zikir maksus sekali saja. Kenapa? Karena fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, itu jumlahnya tak terhingga. Tidak terhingga. Hal ini disebut dalam kitab Ta'mir al-Awqat. Ta'mir Awqat artinya memakmurkan waktu. Jadi mengisi waktu dengan amalan-amalan terbaik. Itu judul bukunya. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada sebagian ahli ma'rifat, "Lau anna ahadan yaqulu la ilaha illallah." Jadi ini sabdaan Nabi kepada sebagian ahli ma'rifat, seandainya seseorang membaca la ilaha illallah wa amaddallahu fi umrihi min ladun Adam ila nafhi fis-sur, sejak Nabi Adam hingga ditiup sangkakala hari kiamat. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai ditiup trompetnya malaikat, siapa itu? Peniup sangkakala, Mikail ya. Makanya kalau malam tahun baru itu ya, katanya di antara doanya, ya Allah, jangan biarkan malaikat Mikail ikut meniup trompetnya. Selamat semua itu. Kalau malaikat Mikail juga ikut meramaikan malam tahun baru, ikut tiup trompetnya, selesailah, tidak berlanjut malam tahun baru. Ya. Jadi seandainya kata Nabi seseorang dipanjangkan umurnya sejak masa Nabi Adam hingga ditiup trompet sangkakala di akhir zaman, wa akharu yaqulu hadhihi sigha marratan wahidah, sedangkan orang lain membaca zikir maksus ini marratan wahidah, sekali saja, lafuddilat, pasti yang membaca zikir maksus itu lebih afdol, lebih utama, bima la nihayata lahu, dia lebih utama dengan keutamaan yang tak terhingga, yang tidak ada akhirnya. Ini menunjukkan betapa kelebihan dari zikir maksus ini. Kemudian yang keenam,
menggolongkan pembacanya dalam kelompok orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi orang yang membacanya, tergolong orang yang senantiasa berzikir. Jadi seolah-olah dia berzikir terus-menerus. Nah, dengan sekali membaca zikir maksus ini akan memasukkan orang yang membacanya ke dalam golongan orang yang disebut dalam firman Allah, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum ajran azim, maghfiratan wa ajran azima. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan untuk mereka yang pertama maghfirah, ampunan bagi yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua ajran azima, ganjaran pahala yang besar. Jadi ampunan, dosa diampuni, lalu diberi pahala yang teramat besar. Kepada siapa? Yang banyak berzikir. Orang yang membaca zikir maksus, dia akan tergolong dalam golongan, dalam kelompok orang-orang yang banyak berzikir, yang disebut dalam Al-Quran disiapkan oleh Allah untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kenapa termasuk orang-orang yang banyak berzikir? Karena sekali saja dibaca, bilangannya tak terhingga, pahalanya paling afdol. Karena bilangannya tak terhingga, maka tentu pahalanya juga menjadi tak terhingga. Sehingga siapapun yang membacanya, dia akan tergolong dalam kelompok orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan ini dapat diperoleh disebabkan mengamalkan zikir maksus yang mengandung doa permohonan gandaan maksimal, yaitu fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, zikir maksus sebagai kunci wilayah dan inayah. Apa itu wilayah? Kewalian. Kunci untuk mencapai tingkat kewalian. Dan kunci untuk mendapatkan inayah, perhatian, pertolongan dari Allah. Kuncinya adalah zikir maksus. Nah, Syekh Saleh Ja'fari mengatakan kunci pertama bagi pintu kewalian dan inayah, pertolongan Allah, ialah dengan memperbanyak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Syekh Saleh Ja'fari sendiri dalam sebuah
kejadian kita sudah pernah sampaikan pada pengajian sebelumnya dulu. Suatu hari beliau kedatangan tamu dari wilayah Maroko dan menginap selama kurang lebih sekitar sebulan di tempatnya Syekh Saleh Ja'fari, seorang ulama besar yang setiap hari beribadah di Masjid Al-Azhar. Tamunya tersebut. Suatu hari Syekh Saleh Ja'fari mendatangi ruangan tempatnya beribadah. Syekh Saleh Ja'fari ingin meminta amalan zikir khusus, amalan zikir dari Syekh tersebut. Ketika Syekh Saleh Ja'fari datang, maka Syekh itu wajahnya merah, menunjukkan marah. Beliau marah kepada Syekh Saleh Ja'fari karena Syekh Saleh Ja'fari minta amalan zikir dari beliau. Beliau mengatakan tidak ada amalan khusus yang akan saya sampaikan, ajarkan kepadamu. Dan setelah beberapa saat kemudian, lalu beliau mengatakan, saya akan memberitahumu sesuatu. Apa itu? Amalkan zikir tarekatmu sendiri, karena itulah yang terbaik untuk kau amalkan. Jadi setiap pengamal tarekat, maka zikir terbaiknya itu adalah zikir tarekatnya masing-masing, karena disitulah kita terdaftar resmi sebagai anggota pengamalnya. Disitulah kita mendapatkan nafahat, limpahan-limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan-limpahan karunia spiritual. Tidak usah kita tergoda dengan amalan-amalan yang lain, konsisten saja. Maka amalan zikir terbaik bagi kita dalam tarekat ini adalah zikir-zikir di tarekat kita. Nggak usah cari-cari yang lain. Yang ada saja belepotan maki. Nggak cukup waktu tak untuk amalkan, masih cari-cari yang lain, kayak kekurangan amalan saja. Yang ada tidak bisa dihabiskan, tinggal diperbanyak saja. Dengan tali kelebihan-kelebihannya ini, kenapa tidak diperbanyak saja? Kenapa mencari yang lain lagi? Nah, ini sudah sangat jelas keistimewaannya, sangat jelas kelebihan-kelebihannya. Lalu kita mencari yang lain. Sebenarnya semua tarekat itu baik, istimewa untuk setiap pengikutnya yang resmi, yang berbaiat di tarekat itu. Kita cukup mengikuti jalan masing-masing, tarekat masing-masing. Insya Allah itu menjadi jalan terdekat untuk bisa sampai ke tujuan kita, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang resmi. Kita mau lewat tol, tapi tidak ada kartu tol tak. Kemudian Syekh Saleh Ja'fari melanjutkan penjelasannya. Beliau mengumpamakan begini: seandainya kita membiarkan badan kita terpapar oleh terik matahari, kita berjemur, kalaupun ada bagian tubuh kita yang lembab atau basah, maka itu akan kering kalau kita berlama-lama berjemur. Akan kering itu, hilang itu yang basah, hilang itu yang lembab. Begitu pula kalau kita berlama-lama memperbanyak zikir ini.
maka hijab-hijab itu akan terangkat, akan hilang. Sebagaimana cahaya matahari bisa menyinari badan kita yang berjemur, begitu juga zikir itu memiliki cahaya yang akan menyinari. Apabila kamu banyak menyebut zikir ini, nafsumu akan berpindah dari amarah kepada lawamah. Jadi nafsu amarah itu bisa diredam, dipadamkan dengan zikir maksus ini. Dan memang zikir untuk nafsu amarah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang bercahaya, yang telah hilang kegelapannya dan bercahaya dengan memperbanyak zikir ini. Nafsu amarah itu gelap. Kalau lawamah dia sudah punya cahaya, maka akan beralih dari nafsu yang gelap amarah kepada nafsu lawamah. Syekh Shalih Ja'fari berkata lagi dalam menjelaskan kelebihan zikir ini, zikir maksus, ketahuilah wahai saudara kami pada jalan Allah, wahai ikhwan yang dimuliakan oleh Allah dengan jalan ini. Beliau menyebut para ikhwan yang mengikuti tarekat Al-Muhammadiyah ini sebagai ikhwan yang dimuliakan oleh Allah dengan tarekat ini. Beliau menyeru, sesungguhnya setiap kali engkau berzikir dengan tahlil maksus ini, zikir maksus ini, engkau akan menghampiri Raja yang Maha Agung. Yang dimaksud adalah Allah yang Maha Agung. Akan bercahaya lampu-lampu pada dirimu, jadi ada cahaya-cahaya pada dirimu, dan akan gugur darimu dosa-dosa. Jadi engkau akan mempunyai cahaya, kata beliau. Kita akan mendapatkan cahaya dan akan gugur dosa-dosa, dan akan dibukakan bagimu pintu-pintu rahasia yang gaib. Jadi pada semakin kita memperbanyak zikir ini, itu berpotensi membukakan rahasia-rahasia yang gaib. Tadi kan disebut kunci 7 petala langit. Langit itu gaib. Maka kuncinya adalah zikir ini. Akan dibukakan rahasia-rahasia yang gaib. Sebelumnya gaib, Allah akan bukakan. Tapi yang namanya rahasia jangan dicerita. Kalau kita dititipi rahasia, tidak untuk dicerita, itu untuk kita. Iya. Jadi itu ujian untuk para wali yang dibukakan rahasia agar tidak menceritakan kepada orang. Kenapa? Bahayanya nanti timbul rasa ujub, rasa bangga bahwa saya itu sudah di level tinggi, bisa tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan ada ulama yang sudah dibukakan, dia minta kepada Allah, ya Allah, tutup saja, tutup kembali. Karena saya tidak butuh untuk tahu rahasia-rahasianya orang. Untuk apa saya tahu si anu begini kelakuannya? Yang saya butuh ya untuk diri saya saja. Kan lebih baik kalau saya tidak tahu kekurangan tak daripada saya tahu. Tapi kita mau berambisi untuk tahu.
kalaupun dibukakan, jangan diceritakan. Untuk apa itu dibukakan? Untuk menjadi motivasi bagi kita. Untuk menegaskan bahwa jalanmu sudah benar. Go on, lanjut. Semakin kencanglah di jalur itu, di jalan itu. Tidak usah pindah-pindah, tidak usah nengok-nengok. Tidak usah tergiur dengan yang lain. Terus saja, Anda sudah benar. Kalau kita merasakan kenikmatan dalam berzikir, itu tandanya kita sudah di jalan yang benar. Tinggal dilanjutkan saja. Tidak usah dicerita-cerita. Enaknya kau tidak perlu. Rasakan saja, lalu lanjutkan. Memang itu ujian di awal-awal. Kita tergoda untuk menceritakan kepada orang. Mungkin kita mau berbagi bahwa ini enak betul, ayo ikut. Mungkin tujuannya baik, tapi sangat rentan untuk dihinggapi. Nafsu kita itu ada. Kalau ada sesuatu yang istimewa pada diri kita, ada dorongan dari dalam untuk ingin disampaikan kepada orang, agar kita punya sesuatu lah dipandang sama orang lain, diistimewakanlah atau apa. Nah, ini ujiannya untuk orang yang mendapatkan itu. Jadi yang menekuni zikir maksus ini, dia akan diberi cahaya, diampuni dosanya, dibukakan rahasia-rahasia yang gaib. Yang namanya rahasia itu hanya dititipkan kepada orang yang dipercaya, bisa menjaga rahasia itu. Kenapa tidak boleh diceritakan? Karena berarti kita membocorkan rahasia. Tidak dipercaya sama yang memberi rahasia itu. Karena rahasia itu sengaja dikasih untuk kita jadikan sebagai motivasi dalam meneruskan perjalanan ini. Dan pengalaman-pengalaman spiritual begitu biasanya tidak bisa dimuat oleh kata-kata. Dia hanya dipahami, dirasakan, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa memuatnya. Sehingga ketika dibahasakan, akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap sesat. Karena kalimat tidak cukup memuat itu. Sehingga dibilang ini ucapannya ngelantur. Kalau dalam istilah tasawuf, syatohat. Syatohat itu ucapan-ucapan yang ngelantur. Karena dia mengungkapkan sesuatu yang tidak dimuat oleh kata-kata. Tidak bisa dimuat oleh kata-kata. Kemudian lanjut kata Syekh Sholeh Ja'fari, engkau akan dipandang dengan kedua mata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih yang dicintai. Jadi dengan banyak mengamalkan zikir maksus, kita tadi dapat cahaya, diampuni dosa, kemudian dibukakan rahasia-rahasia gaib, dan baginda Rasul akan memandang dengan kedua matanya. Kita dipandang sebagai kekasih, sebagai orang yang dicintai oleh baginda Rasul. Dan engkau akan memandang kepadanya, kepada baginda Rasul, dengan hatimu. Kita akan dapat memandang beliau dengan hati, karena engkau adalah orang yang menuntut dan dituntut. Engkau adalah orang yang mencari dan dicari. Ada istilahnya murid dan murad. Murid itu kan yang berkeinginan, murad yang diinginkan. Kita ini menjadi murid, kita punya keinginan untuk menempuh jalan spiritual ini, tarekat ini. Kenapa kita punya keinginan? Karena kita diinginkan.
Karena kita diinginkan, maka kita diinspirasi sehingga kita punya keinginan untuk menempuhnya. Untuk menempuh perjalanan ini. Ada yang diinginkan langsung ditarik. Tidak melalui prosedur. Tidak pernah berkarir langsung dikasih jabatan tinggi. Kenapa? Karena diinginkan. Karena ada sesuatu dalam dirinya. Kita tidak bisa protes. Kenapa dia dikasih? Itu jalur khusus. Ada orang istilahnya itu majzub. Majzub itu orang yang ditarik. Dia orang biasa aja. Tetapi dia punya karamah. Padahal dilihat amalannya tidak ada. Bahkan dulu dia adalah penjahat, kriminal, pendosa. Tiba-tiba menjadi orang yang sangat insaf. Majzub. Hanya Allah yang tahu kenapa dia ditarik. Kita tidak boleh protes. Kita sudah syukur diinginkan lewat murid, lewat keinginan kita. Kita berkeinginan karena kita diinginkan. Bersyukur kalau kita punya keinginan. Ketika tergerak hati kita untuk menempuh perjalanan ini, berarti itu tanda bahwa kita diinginkan untuk berjalan. Kita diinspirasi. Kalau kita melakukan kebaikan, terinspirasi untuk melakukan kebaikan, berarti kita diinginkan. Sehingga kita dimudahkan, difasilitasi untuk melakukan kebaikan itu. Begitu juga akan dialirkan kepadamu aliran hujan nazarahnya. Nazarah itu pandangan, limpahan pandangan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tarekat ada istilahnya tarbiyah bin nazrah. Jadi seorang syekh mentarbiyah, mendidik murid-muridnya dengan nazrah, dengan pandangan. Nabi mendidik sahabatnya, mentarbiyah sahabat dengan nazrah. Yang dipandang oleh Nabi, dia mendapatkan keberkahan dari pandangan Nabi SAW. Nah, dengan memperbanyak zikir maksus ini, kita akan mendapatkan limpahan hujan pandangan nazrah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh-syekh yang memiliki, para mursyid yang memiliki yang sampai pada level mursyid kamil yang sempurna itu, mereka bisa mentarbiyah dengan nazrah. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan syekh kita. Beda kalau hanya kita ikuti lewat Zoom, lewat medsos, sama dengan hadir langsung, dilihat langsung. Itu beda. Dan engkau akan dimasukkan ke dalam hazirah, taman keberkahannya. Masuk ke dalam lingkungan yang mendapatkan keberkahan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diturunkan kepadamu limpahan ilahi, limpahan karunia ilahi, tentu limpahan spiritual. Nah, kita selalu menunggu limpahan material, materi yang selalu kita tunggu, banyak materi, dapat rezeki materi. Padahal ada rezeki yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, adalah rezeki spiritual. Karena itu yang menyelamatkan. Kalau dapat rezeki spiritual, insya Allah banyak atau sedikit yang di tangan kita itu cukup. Kenapa kita selalu tergila-gila mencari nominal yang banyak,
kuantitas jumlah yang banyak materi itu? Ya karena hati kita belum, masih tergantung, terikat pada materi itu. Tapi kalau kita dapat karunia spiritual, maka sedikit atau banyak selalu saja cukup. Tapi kalau belum, hati masih tergantung, sudah banyak masih merasa kurang, masih fakir. Fakirnya apa? Fakir butuh, fakir kepada materi, kepada benda, kepada makhluk. Seharusnya kita fakir ilallah. Jadi kefakiran kita itu, kebutuhan kita itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada benda, materi dan seterusnya. Ya, sedikit lagi. Engkau akan dilingkari dengan jah Muhammadi. Al-jah al-Muhammadi. Al-jah itu adalah kemuliaan, kedudukan yang mulia. Jadi baginda Rasul itu punya jah, punya kemuliaan, punya keagungan. Dan kita akan dilingkupi oleh kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau berada dalam keadaan yang terpelihara seperti permata yang terpelihara dan diliputi oleh kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam gerak maupun diam, sehingga tidak ada lagi bagimu tempat bersandar dan bergantung dari kalangan makhluk kecuali hanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah level yang tinggi. Sebagaimana Sayyid Ahmad bin Idris, setelah tidak ada guru beliau wafat, maka beliau tinggal membaca Al-Quran, kemudian menerima dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau diantar oleh gurunya Sayyid Abdul Wahab At-Tazi untuk berhimpun dengan baginda Rasul, maka beliau tidak menerima dari siapa-siapa lagi kecuali hanya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi tidak ada lagi tempat bersandar dan bergantung dari kalangan makhluk melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah engkau sedang duduk di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam sambil memandang wajah baginda yang mulia dengan pandangan yang menjadikan engkau lupa dari wajah-wajah yang lain. Selepas menyebutkan kelebihan ini, Syekh Saleh Ja'fari menegaskan dengan kalimatnya, ini penting sekali untuk kita jadikan sebagai renungan. Wajib atas murid ya, membenarkan semua yang disampaikan oleh syekh tarikatnya. Syekh tarekat kita adalah Sayyid Ahmad bin Idris. Maka semua yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Idris sebagai syekh tarekat kita, sebagai pengasas tarekat ini, kata Syekh Saleh Ja'fari, wajib bagi setiap murid untuk membenarkannya, mempercayainya tanpa rasa syak dan ragu sedikit pun. Dengan demikian, kalau kita benar-benar yakin, percaya, membenarkan ya apa yang diajarkan oleh Sayyid Ahmad bin Idris, akan menghasilkan segala keistimewaan yang khusus seperti yang dikabarkan oleh syekhnya. Jadi kita akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang telah dijelaskan tadi kalau kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Idris sebagai syekh tarekat. Tarekat ini umpama pohon kurma. Jadi bagaikan pohon kurma, tarekat ini bagaikan pohon kurma
Akarnya adalah kepercayaan dan keyakinan kepada syekh. Kepalanya, daun-daunnya bagian atasnya adalah bacaan wirid-wirid tarekat. Jadi akarnya adalah kepercayaan, bagian atasnya adalah wirid, mengamalkan wirid, dan buahnya adalah limpahan ilahi, limpahan rabbaniyah. Jadi akan berbuah limpahan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin dan percaya pada ajaran tarekat ini, kemudian kita mengamalkan wirid-wiridnya. Apabila murid berjalan di atas jalan seorang syekh dengan ikhlas, maka akan dilimpahkan kepadanya limpahan-limpahan sebagaimana yang diberikan kepada syekhnya, Sayyid Ahmad bin Idris. Artinya karena ini tarekatnya Sayyid Ahmad bin Idris, ketika kita menempuh jalan tarekat yang sama, maka kita bisa mendapatkan seperti apa yang Allah karuniakan kepada Sayyid Ahmad bin Idris. Maka kita meniru, mengikuti apa yang dilakukan dan diamalkan oleh syekh kita. Keadaannya juga akan menjadi seperti keadaan syekhnya dalam segala perbuatan dan perkataannya. Manfaat yang didapatkan itu sesuai dengan kadar ikutannya. Artinya seberapa besar kita mengikuti beliau, maka sebegitu juga kadar limpahan karunia yang akan kita dapatkan, limpahan spiritual yang akan kita dapatkan. Nah, yang jadi masalah ya kita masih setengah-setengah, ya, belum serius, belum sungguh-sungguh. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh syekh tarekat ini. Nah, paling tidaklah yang mendekati, ya. Maka kita harus mendekati amalan yang ditempuh oleh syekh tarekat ini. Yang menjadi masalah para pengikut tarekat, dia mengikuti tarekatnya, berafiliasi, mengaku sebagai pengikut tarekat, tetapi tidak menempuh jalan tarekat itu. Itu yang menjadi masalah. Ini bahan introspeksi untuk kita semua dan semua pengikut-pengikut tarekat dan tarekat apapun itu. Yang dituntut dari kita adalah konsistensi kita. Ya, kita benar-benar berpegang pada tarekat yang kita telah anut. Kita telah berbai'ah. Bai'ah itu kan janji setia. Hanya berjanji tapi mana janjimu? Itu buktinya, bukan janjinya. Kita mencela yang datang kampanye menebar janji. Kita juga sudah berjanji, tetapi kita belum menepati janji itu. Kalau kita tepati janji itu, insya Allah kita akan mendapatkan seperti apa yang telah Allah karuniakan kepada syekh kita. Luar biasa istimewanya. Jadi ini tinggal mengamalkan saja sebenarnya. Ini yang jadi masalah. Semoga Allah memudahkan kita, menginspirasi kita, menjadikan kita hambanya yang diinginkan. Ya, kalau kita diinginkan menjadi murad, maka kita akan dimudahkan, ditunjukkan jalan dan dimudahkan dalam menapakinya. Semoga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.